Lalu di dalamnya kita mempunyai subhimpunan ya, kita beri nama W. Ya. Nah, W ini dengan operasinya ruang vektor, ya, W ini dengan operasinya ruang vektor ini belum tentu merupakan ruang vektor juga, ya, belum tentu merupakan ruang vektor juga. Nah, kalau V itu dengan operasi yang sama ini juga merupakan ruang vektor, maka W ini disebut subruang vektor. Ya. Jadi misalkan W subhimpunan tak kosong ya, selalu tak kosong. Kalau kosong tidak mungkin jadi subruang ya, karena harus memuat elemen identitas ya. Misalkan W subruang tak kosong dari ruang vektor V, himpunan W disebut subruang vektor dari V jika V dengan operasi yang sama dengan operasi di V membentuk ruang vektor. Ya. Nah, masih ingat ya, pada kuliah landasan sudah saya jelaskan, kalau pada definisi ada kata perangkai jika, selalu berarti jika dan hanya jika. Ya. Definisi selalu merupakan ekivalensi antara istilah yang digunakan, ya, yaitu subruang, dengan konsepnya itu selalu harus ekivalen. Jika P maka Q, jika Q maka P. Ya, itu untuk definisi. Ya, kalau teorema tidak. Kalau teorema mengatakan jika itu betul-betul hanya suatu implikasi. Ya. Tetapi kalau definisi itu menggunakan kata jika, itu selalu berarti ekivalensi, jika dan hanya jika. Ya, ini sudah saya terangkan dalam kuliah landasan. Ya, jadi di sini karena ini definisi, ini maksudnya jika dan hanya jika. Ya, itu berlaku untuk semua definisi dalam matematika apapun juga ya. Dalam kuliah apapun juga. Kalau kamu nanti berjumpa dengan definisi hanya menggunakan kata jika, maksudnya selalu jika dan hanya jika. Ya, itu berlaku untuk semua definisi dalam semua bidang matematika. Ya. Nah, kalau kita kembali ke definisi ruang vektor, ya, kalau kita kembali ke definisi ruang vektor, definisi ini terdiri dari, nah ini juga jika dan hanya jika ya. Jika di sini adalah jika dan hanya jika. Ya. Syarat perlu dan cukup dari ruang vektor adalah 8 sifat ini ya. 8 sifat ini. Nah, tentu saja dengan catatan bahwa operasi ini well defined, artinya hasil operasi U ditambah V, S kali U juga berada di V. Ya. Nah, jadi kalau kita memperhatikan 8 ini ditambah
2 ini, kita perhatikan baik-baik. Ya. Ada, nah, saya gambarkan lagi ya. Saya gambarkan lagi. Ini misalkan ini adalah seperti tadi, misalkan ini adalah yang besar, ini adalah ruang vektor V dengan 2 operasi. Ya. Ini merupakan ruang vektor. Ya. Lalu di dalamnya ada subhimpunan V. Ya. Nah, ruang vektor ini mempunyai 8 sifat plus sifat operasi ini tertutup, ya. Ruang vektor yang besar ini. Nah, kalau kita mempunyai subhimpunan di dalam ruang vektor, 8 ditambah 2 itu ada yang selalu dipenuhi oleh setiap subhimpunan di dalam ruang vektor, ada yang belum tentu dipenuhi. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah kalau sifat itu hanya mengatakan mengenai menggunakan kuantor universal, contohnya sifat 1 dan sifat 2. Ya. Ini kan untuk setiap U dan V di ruang vektor V berlaku U ditambah V sama dengan V tambah U. Berlaku di seluruh sini untuk setiap 2 vektor di dalam ini. Nah, sekarang saya tanya, apakah di dalam V ini berlaku sifat komutatif? Berlaku ya, karena setiap 2 anggota di V mempunyai sifat komutatif kan? Nah, kalau anggotanya itu berada di sini juga komutatif ya, karena anggota di sini adalah anggota di V. Ya. Subhimpunan itu definisinya semua anggota V adalah anggota V. Ya. Jadi kalau hanya menyangkut kuantor universal, setiap U dan V berlaku ini komutatif, maka di V juga komutatif ya, otomatis ya. Ini. Asosiatif juga ya. Karena apa? Karena berlaku untuk setiap U, V, W di V. Ya, jadi kalau U, V, W-nya di sini juga berlaku asosiatif ya. Nah, nomor 3 C.
ada elemen 0 di V sedemikian sehingga U plus 0 sama dengan U. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah elemen 0 itu selalu berada di V? Apakah elemen 0 ini yang ada di V selalu pasti berada di W? Jawab. Siapa yang mau menjawab? Ada elemen 0, vektor 0 di V sedemikian sehingga U plus 0 sama dengan U. Jadi ada 0 di V ini ya, V yang besar ini. Nah, pertanyaannya, apakah 0 ini pasti berada di V? Jawab. Marceliana. Tidak, Ramo. Ya, jangan mengatakan tidak, tetapi jawabannya apa? Belum tentu. Belum tentu. Nah, begitu ya. 0 itu berada di W, di V ini ya. Ya, 0 itu bisa berada di sini, bisa berada di sini kan? Bisa berada di sini, bisa berada di sini. Jadi 0 elemen identitas yang pasti berada di V ini belum tentu berada di W. Ya. Jadi sifat A dan B pasti dipenuhi oleh W. Sifat C belum tentu. Ya. Sifat D juga belum tentu karena ini ada kuantor eksistensial. Ya. Kalau kamu mempunyai suatu, misalkan kamu mempunyai suatu vektor U di sini, ya. Vektor U ini karena berada di V pasti mempunyai inverse kan, ya. U aksen ini ya, atau negatif U, ya. Pasti mempunyai, menurut sifat ruang vektor V, vektor U ini pasti mempunyai inverse nih ya, inverse di V ya. Nah, pertanyaannya, apakah inverse di V ini pasti berada di W? Jawabannya belum tentu ya. Inverse-nya bisa di sini, bisa di sini ya, bisa di sini, bisa di sini. Ya. Jadi kalau syaratnya itu menggunakan kuantor, kalau syaratnya itu menggunakan kuantor eksistensial seperti ini, ya, ini kuantor eksistensial ya, ada di V, belum tentu ada di W itu loh soalnya di situ ya, ada di V, belum tentu ada di W ya. Jadi kalau sifatnya itu menggunakan kuantor eksistensial, belum tentu dipenuhi oleh subhimpunannya ya.
Tetapi kalau sifatnya itu hanya menggunakan kuantor universal seperti ini, berlaku di V, pasti berlaku di W ya, karena anggota V adalah anggota V ya. Nah, demikian juga sifat E, F, G, H ya. E, F, G, H. Ini untuk setiap U dan V dan setiap bilangan real. Tidak ada kuantor eksistensial ada. Setiap U dan V di W juga memenuhi ini karena juga anggota V. Setiap U di sini juga memenuhi ini. Setiap U di W juga memenuhi ini. Setiap U di W juga memenuhi ini ya, tidak ada kuantor eksistensialnya ya. Jadi saya beri tanda centang di sini. Centang. Apa artinya tanda centang ini? Tanda centang ini artinya setiap subhimpunan, tanda centang itu artinya setiap subhimpunan ya yang tidak kosong itu pasti memenuhi A, B, E, F, G, H dengan sendirinya ya. Karena apa? Karena A, B, E, F, G, H berlaku untuk setiap anggota V ya. Nah, padahal anggota V itu juga anggota V ya. Jadi juga berlaku di V. Nah, itu dalam bahasa matematiknya dikatakan sifat-sifat dari ruang vektor ini, sifat-sifat dari ruang vektor ini yang hanya menggunakan kuantor universal setiap diwarisi ya, istilah bahasa Inggrisnya inherited ya, diwarisi oleh setiap subhimpunan tak kosong di dalam ruang vektor itu ya. Subhimpunan apapun juga yang tidak kosong dalam ruang vektor selalu memenuhi A, B, E, F, G, H ya, karena sifat-sifat itu berlaku untuk setiap vektor di V, jadi juga untuk setiap vektor di subhimpunannya. Ya. Nah, tetapi C dan D belum tentu ya. Nah, C dan D ini belum tentu ya dipenuhi ya. Nah, inilah masalahnya ya. C dan D ini belum tentu dipenuhi oleh suatu subhimpunan dari ruang vektor. Ya. Nah, tetapi masih ada lagi yang belum tentu. Masih ada lagi yang belum tentu, yaitu ini. Ya, terletak ini ya. Terletak. Ya. Terletak itu artinya ada. Ya. Terletak itu kalau bahasa matematikanya adalah eksistensial. Berada di V. Ya. Nah, kalau hasil operasi ini berada di V, ya, berada di V,
belum tentu berada di W kan. Nah, itulah masalahnya ya. Kalau hasil operasi U plus V dan S kali U itu terletak di V, bisa di sini, bisa di sini. Ya, bisa di sini, bisa di sini. Jadi hasil operasi ketertutupan hasil operasi itu belum tentu berada di dalam subhimpunan. Ya, alasannya sama, karena ini menyangkut kuantor eksistensial. Untuk setiap U dan V ada U plus V anggota ruang vektor V. Nah, di sana ada kuantor eksistensial. Ya, jadi kalau sifatnya hanya menyangkut kuantor universal, tidak ada masalah. Semua subhimpunan, sebarang subhimpunan dalam ruang vektor juga mempunyai atau mewarisi sifat-sifat tersebut. Ya, tetapi kalau sifat itu menyangkut kuantor eksistensial, terdapat, terletak. Ya, nah, itu belum tentu ya. Terletak itu bisa di dalam V, bisa di luar V ya. Karena terletak di V besar ini bisa berada di dalam W, bisa berada di luar W. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Dari 10 syarat yang harus dipenuhi supaya W ini menjadi ruang vektor dengan operasi yang sama, harus memenuhi 10 tadi ya. Dari 10 itu 6 itu otomatis dipenuhi, 4 belum tentu dipenuhi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang saya beri centang ini pasti dipenuhi, otomatis dipenuhi oleh W, tetapi ketertutupan operasi dan adanya elemen identitas dan inverse belum tentu dipenuhi oleh W. Ya. Jadi supaya subhimpunan ini menjadi ruang vektor harus memenuhi 10 sifat ya. Harus memenuhi 10 sifat. Yang harus kita selidiki tidak harus 10. Ya. Yang harus kita selidiki apakah ya kalau V-nya ini sudah ruang vektor. Jadi V-nya ini sudah diketahui ruang vektor, artinya sudah memenuhi sifat 8 dan 2 ini. Ya. Lalu suatu subhimpunan yang tidak kosong di dalam V supaya menjadi ruang vektor juga harus memenuhi 8 ditambah 2 ini kan. Tetapi dari 8 ditambah 2 ini ada 6 yang sudah dipenuhi ya, karena dia berada di dalam ruang vektor. Ini otomatis dipenuhi. Jadi menyelidiki subhimpunan, apakah subhimpunan ini ruang vektor atau merupakan subruang, itu tidak seperti menyelidiki ruang vektor. Kalau menyelidiki ruang vektor harus menyelidiki
8 plus 2 itu ya. Kalau menyelidiki subruang, cukup menyelidiki 4 ya. 2 ini dan 2 ini ya. Inverse, identitas, tertutup terhadap jumlahan, tertutup terhadap perkalian dengan skalar. Itu saja. Karena apa? Karena 4 itu adalah syarat-syarat yang menggunakan kuantor eksistensial. Ya. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya, oke, Justin. Itu kan sebenarnya cuma 2 sifat doang yang perlu dites, Romo, kalau mau menentukan dia subruang atau tidak. Ya. Soalnya kalau dia tertutup terhadap perkalian skalar, nanti unsur identitas dan elemen inversnya itu juga pasti akan berada di W. Seperti itu tidak, Romo? Coba diulang lagi pertanyaannya. Untuk mengecek sebuah subhimpunan itu subruang atau tidak, sebenarnya hanya perlu mengecek 2 sifat yang di atas. Yang di atas tertutup ini. Terhadap jumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar. Ya. Karena kalau dia tertutup terhadap perkalian skalar, berarti 0 kali vektor U di W akan sama dengan vektor 0. Sehingga C itu akan terpenuhi dan -1 kali vektor U di W akan sama dengan min U yang merupakan elemen invers di W juga. Ya. Benar sekali, tetapi itu harus dibuktikan. Itu nanti adalah teorema ya. saya menjelaskan hanya menggunakan definisi ini. Ya. Nanti akan dibuktikan dengan teorema ya bahwa dari 4 yang harus kita buktikan itu ternyata 2 itu yaitu C dan D ini juga berlaku kalau yang lainnya berlaku. Ya, jadi dari kalau hanya menggunakan definisi ini, saya hanya mengatakan kita tidak usah memikirkan 10, 8 ditambah 2, tetapi cukup memikirkan ketertutupan operasi jumlahan dan perkalian skalar dan C dan D. Itu yang harus kita perhatikan ya. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, karena Justin sudah pernah belajar ini semester yang lalu, dia tahu bahwa 2 ini tidak usah diselidiki juga ya, tetapi itu teorema yang akan dibuktikan sesudah ini ya. Saya hanya mengatakan kita harus memperhatikan 4 itu ya. Yang 6 itu otomatis, yang 4 itu tidak otomatis ya. Nah, nanti di dalam teorema akan kita buktikan bahwa dibuktikan ya bahwa dari 4 yang harus diselidiki itu ternyata cukup 2 saja ya. Yang 2 itu juga ikutan berlaku ya, tapi harus dibuktikan ya. Begitu Justin. Baik Romo, terima kasih. Oke. Nah, oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya Justin itu sudah menggunakan teorema ini, Justin. Kamu sudah menggunakan teorema 415. Ya. Nah, ini. Jadi Justin sudah bertanya mengenai ini ya. Dan ternyata hanya 2 kan di sini ya. Nah, karena yang 2 juga bisa dibuktikan bahwa pasti berlaku ya. Sebelum sampai ke teorema, kita lihat dulu apa yang ditulis di sini. Agar subhimpunan W merupakan ruang vektor terhadap
kedua operasi itu terhadap kedua operasi dari ruang vektor V, ya, pertama-tama harus diselidiki ketertutupan ini, ya, ini U plus V dan SU apakah terletak di V atau tidak, ya. Jadi jumlah dua anggota V harus terletak di V, perkalian anggota V dengan skalar harus terletak di V, ya. Itu yang di atas tadi, ya, ketertutupan kedua operasi. Kemudian ke 8 ini bukan 7, ya. Ke 8 sifat dari ruang vektor juga harus dipenuhi, ya. Nah, buktikan hal ini dengan menggunakan kenyataan bahwa operasi tersebut merupakan operasi di ruang vektor. Dengan demikian V membentuk ruang vektor. Oleh karena itu untuk menguji suatu subhimpunan merupakan ruang vektor, kita cukup menguji ketertutupan kedua operasi tersebut seperti yang dilihat dibuktikan pada teorema berikut, ya. Ya. Seperti yang dibuktikan pada teorema berikut. Oke. Saya kecilkan, ya. Nah, perhatikan teorema itu dibuktikan. Definisi itu ditentukan atau disepakati, ya. Subhimpunan tak kosong V merupakan subruang dari ruang vektor V jika dan hanya jika. Ya, perhatikan, ya, kalau teoremanya ekivalensi, dia selalu mengatakan jika dan hanya jika. Tapi kalau definisi seringkali hanya menggunakan jika. Ya, padahal itu maksudnya jika dan hanya jika. Ya, kalau teorema hanya menggunakan jika, yaitu implikasi. Tapi kalau teorema menggunakan jika dan hanya jika, ini ekivalensi. Ya. Syarat perlu dan cukup ternyata hanya 2. Tadi saya mengatakan harus memeriksa 4, kan? Yang 6 itu sudah otomatis harus periksa 4. Ternyata dari 4 itu 2, yaitu sifat C dan D, pasti dapat dibuktikan keberlakuannya, ya. Pasti berlaku juga dengan diketahuinya sifat yang lain, ya. Oke, kita lihat coba. Jadi subhimpunan tak kosong W merupakan subruang jika dan hanya jika untuk setiap U dan V di W, U ditambah V juga di W. Untuk setiap U di W dan sebarang bilangan real S, SU juga anggota W. Ya, tertutup terhadap jumlahan, tertutup terhadap perkalian skalar di W, ya. Jangan di V, kalau di V sudah dipenuhi karena V adalah ruang vektor. Ya. Di W belum tentu tertutup, ya. Jadi sekarang menjadi syarat perlu dan cukup supaya subhimpunan V merupakan ruang vektor. Ya. Nah, jadi teoremanya merupakan ekivalensi, ya. Teoremanya mengatakan apa, ya? Teorema 415 mengatakan apa? Ya. V tidak kosong merupakan, bentar. V
tidak kosong. Dan W adalah subhimpunan dari ruang vektor V, ya, di mana V adalah ruang vektor. Jadi pembahasan subruang lebih sederhana karena apa? Karena subhimpunannya berada di dalam ruang vektor, ya. Jadi karena apa? Karena kita sudah mempunyai ruang vektor ini, ya. Kita membahas subhimpunan di dalam ruang vektor, ya. Kita membahas subhimpunan di dalam ruang vektor, ya. Nah, teoremanya mengatakan apa? W merupakan subruang jika dan hanya jika, ya, satu dan dua, ya. Jika dan hanya jika. Kalau mau pakai bahasa logika ya kita nulisnya begini, ya. W subruang jika dan hanya jika satunya ini, ya, satu itu ini tertutup terhadap operasi jumlahan dari P dan tertutup terhadap operasi perkalian. Yang tertutup W, ya. W tertutup terhadap operasi jumlahan dari P. W tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar dari ruang vektor V. Ya. Jadi sekali lagi, teoremanya mengatakan subhimpunan tak kosong dari ruang vektor V merupakan subruang jika dan hanya jika tertutup terhadap operasi jumlahan dari V dan tertutup terhadap operasi perkalian dari V. Ya. Nah, ini teorema, ya. Ini teorema. Jadi kita harus membuktikan karena ini adalah teorema, ya. Nah, metode pembuktian itu kita pelajari pada landasan kemarin, ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada landasan kemarin, kalau membuktikan ekivalensi P jika dan hanya jika Q selalu dua langkah, ya. Bila P maka Q dan bila Q maka P, ya. Itu buku landasan, ya. Landasan itu harus kamu ingat-ingat karena dipakai terus panjang kamu kuliah di Sanata Dharma. Apa yang kamu pelajari pada logika itu dipakai terus-menerus, ya, setiap hari, ya. Seperti di sini kalau kita mau membuktikan suatu ekivalensi jika dan hanya jika selalu dua langkah, ya. Jika W subruang maka 1 dan 2 berlaku. Jika 1 dan 2 berlaku maka W subruang. Begitu, ya. Jadi selalu dua langkah karena ini adalah ekivalensi, ya. Jadi saya menulisnya selalu begini, ya. Kalau ada panah dari kiri kanan, itu artinya apa? Artinya jika W subruang maka 1 dan 2 berlaku. Ya.
Nanti kalau panahnya dari kanan ke kiri, jika 1 dan 2 berlaku, maka W subruang. Ya. Nah, jadi kalau membuktikan implikasi W subruang maka 1 dan 2 itu mudah sekali ya, karena menurut definisi ya, jadi antecedennya diketahui ya, W subruang. Yang harus dibuktikan apa? 1 dan 2. Ya kan? Membuktikan implikasi, masih ingat ya. Antecedent itu sebagai premis, konsekuen itu dibuktikan ya. Jadi W subruang premis sekarang ya. Jadi diketahui ini W subruang. Diketahui W subruang berarti W menurut definisi subruang merupakan apa? W subruang, jadi W merupakan apa? Siapa? Kok diam semua ya? W merupakan ruang vektor juga. Ya, W merupakan ruang vektor ya. Dengan kedua operasi dari V. Definisi subruangan, subruang adalah subhimpunan tak kosong yang merupakan ruang vektor dengan kedua operasi dari V. Ya. Nah, kalau V itu ruang vektor, ya menurut definisi tadi di atas tadi ya, ruang vektor itu memenuhi 8 plus 2 kan, 8 sifat, 2 sifat ketertutupan ya. Nah, 2 sifat ketertutupan itu kan tidak lain daripada ini ya. 2 sifat ketertutupan itu kan tidak lain daripada 1 dan 2 ini ya, tertutup terhadap jumlahan, tertutup terhadap perkalian skalar ya. Jadi kalau W adalah ruang vektor, maka 1 dan 2, 1 dan 2 berlaku ya. Ya kan? Definisi ruang vektor yang di atas tadi loh ya. Ruang vektor adalah himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan 2 operasi. Kedua operasi itu bersifat tertutup ya. Jumlahnya anggota V, perkalian skalar hasilnya anggota V. Nah, jadi karena V ini adalah ruang vektor, jadi hasil operasi yang pertama dan hasil operasi yang kedua harus berada di V. Nah, dengan perkataan lain, 1 dan 2 berlaku. Selesai ya. Jadi bila P maka Q. Bila W subruang maka 1 dan 2 berlaku. Ya. Nah, kemudian sebaliknya sekarang ya. Sekarang buktinya dari kanan ke kiri ya. Saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Nah, saya menggunakan lambang seperti ini ya. Ini artinya apa? Ini artinya bila Q maka P ya.
Ini akan sering sekali nanti kamu pakai ya. Ini artinya dari kanan ke kiri. Bila 1 dan 2 berlaku, maka W sub ruang. Ya. Maka W sub ruang. Jadi antecedennya menjadi premis sekarang ya. Antecedennya sekarang menjadi premis. Antecedennya apa? Antecedennya adalah 1 dan 2 berlaku ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya W sub ruang ya. Nah, W sub ruang. Berarti harus dibuktikan apa? Harus dibuktikan bahwa W ruang vektor ya, supaya W itu subruang, menurut definisi subruang, W adalah ruang vektor dengan kedua operasi dari V ya. W adalah ruang vektor dengan kedua operasi dari V. Ya. Nah, untuk membuktikan bahwa W ruang vektor, menurut definisi tadi harus dibuktikan 8 plus 2 kan? Ya, 8 plus 2 kan? Plus 2-nya itu sudah dipenuhi sebagai premis ini ya. Perhatikan bahwa plus 2-nya sudah ada di sini. Ini kan ketertutupan terhadap jumlahan dan perkalian dengan skala. Ya, jadi tinggal 8 kan? Nah, tetapi dari 8 itu tadi sudah saya katakan 6 itu otomatis dipenuhi ya. Jadi saya tulis di sini. Saya tulis di sini syarat ini titik ya. Syarat A, B, E, F, G, H, ya, 6 syarat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, F, G, H. Tadi sudah saya katakan diwariskan oleh V kepada B. Ya, artinya syarat A, B, C, F, G, H berlaku di B. Ya, karena syarat ini hanya menggunakan kuantor universal. Semua anggota W adalah anggota V, jadi juga memenuhi A, B, C, F, G. Jadi tinggal C dan D kan. Nah, ini yang dikatakan oleh Justin tadi ya, bahwa C dan D-nya itu bisa dibuktikan dipenuhi juga di sini. Ya. Nah, jadi kita tinggal membuktikan C, A, B, C. Ya, ini E ya, ini ya. A, B, C. A, B, E, F, G, H. Ya. Kita tinggal membuktikan C dan D. Ya kan? C elemen identitas, D adalah inverse. Ya.
Nah, itu tadi sudah dikatakan oleh Justin menggunakan sifat kedua, ya, menggunakan sifat kedua, ya, menggunakan sifat kedua, yaitu nol bilangan real, ya, nol bilangan real, kemudian U anggota W mengakibatkan apa? 0 kali U. Nah, kemarin sudah kita buktikan kan? Di sini juga masih ada. Di sini masih ada 0 kali U sama dengan 0 vektor. Di sini masih ada, nih ya. 0 tadi sudah kita buktikan kemarin ya. 0 kali vektor U menurut nomor 2 adalah anggota B. Ya. Menurut apa? Menurut nomor 2 ini, S anggota S bilangan real, U anggota B, SU anggota B. Ya, karena ini 1 dan 2 premis ya, jadi berlaku ya. Jadi menggunakan sifat kedua 0U anggota B. Ya, karena 0U sama dengan 0, vektor 0. Ya, karena 0U adalah vektor 0, berarti jadi 0 anggota W. Ya. Nah, ini yang dikatakan Justin tadi ya. Nah, dibuktikan karena ini teorema. Ya. Jadi vektor 0 dari V itu ternyata berada di W. Ya. Kalau 2 ini berlaku, maka vektor 0 dari V itu berada di W. Jadi dengan demikian syarat C itu dipenuhi sekarang, ya. Syarat C dipenuhi ya. Jadi dengan demikian kita membuktikan jadi C dipenuhi ya oleh W ya. C itu mengatakan apa? Ada 0 di W sedemikian sehingga 0 plus U sama dengan U ya. Nah, nolnya itu ternyata berada di W ya. Karena sifat yang kedua ini ya. Dengan demikian juga inverse ya, menggunakan sifat yang kedua ya. Menggunakan sifat yang kedua. Kalau tadi 0, sekarang min 1 ya. Min 1 ini bilangan real ya. Min 1 itu bilangan real. Ya. Min 1 itu bilangan real ya. Min 1 itu bilangan real. U anggota W ya. Nah, menurut nomor 2 ini yang berlaku,
premis ya. Berarti ini berlaku SU anggota W ya. Berarti min 1U anggota W ya. Jadi menurut dua yang berlaku ini kita menyimpulkan seperti di atas. Oh, berubah. Min 1 S U anggota W ya. Karena apa? Karena menggunakan apa? Menggunakan premis ini, dua ini ya. Menggunakan premis dua ini. Ya. Jadi min 1U anggota W. Kemarin sudah kita buktikan apa? Kemarin sudah kita buktikan bahwa min 1U kemarin sudah kita buktikan bahwa min 1U saya sekarang pindah ke atas ya. Kemarin sudah kita buktikan apa? Min 1U adalah min 1U adalah inverse dari U. Ya. Jadi inverse dari U adalah anggota W. Ya. Nah, untuk setiap W di W, inverse-nya ternyata juga berada di W ya. Inverse-nya ternyata juga berada di W ya. Nah, jadi dengan demikian jadi syarat B dipenuhi sekarang ya. Ini yang dikatakan oleh Justin tadi ya. Nah, begitu ya. Jadi sebenarnya kalau 1 dan 2 itu berlaku, kita harus menyelidiki 8. Dari 8 itu 6 pasti berlaku, diwariskan kepada W ya. Jadi tidak usah diselidiki lagi karena otomatis berlaku ya, karena sudah berlaku di V, otomatis berlaku di W ya. Jadi tinggal 2 ya, yaitu apa? C dan D. Nah, tetapi menggunakan sifat yang kedua ini, kalau C dipenuhi, kalau sifat kedua ini dipenuhi, maka C dipenuhi, D juga dipenuhi. Ya. Jadi kesimpulannya, untuk membuktikan subruang, kita tidak usah membuktikan 8 plus 2, tetapi cukup plus 2-nya itu saja. Ya. Yang 8 itu tidak usah diselidiki karena ternyata pasti berlaku di W kalau B itu adalah subhimpunan yang tak kosong dari ruang vektor. Ya, jadi kuncinya adalah V itu subhimpunan dari ruang vektor ini ya. Jadi ruang vektor ini sudah mempunyai 8 plus 2 sifat. Nah, dan V itu diwarisi
otomatis diwarisi 6. Ya. Jadi tinggal 4 yang harus kita selidiki. Dari 4 itu kalau 1 dan 2 berlaku, tinggal 2 yang harus diselidiki, yaitu 1 dan 2. Ya. Jadi dengan demikian penyelidikan subruang dari ruang vektor itu lebih sederhana daripada penyelidikan ruang vektor karena tidak usah menyelidiki 8/2 tetapi cukup menyelidiki 2 saja, yaitu ketertutupan terhadap jumlahan dan ketertutupan terhadap perkalian dengan skalar, ya. dV itu saja, ya. Jadi kalau kamu diberi suatu subhimpunan W yang tidak kosong, selidikilah apakah W itu subruang. Ya, kita menggunakan teorema ini. Kita cukup menyelidiki 2 ini, ya. Jika 2 ini berlaku, maka W subruang. Ya. Jadi kita hanya menyelidiki apakah setiap vektor 2 vektor di W jumlahnya juga di W, apakah untuk setiap vektor di W kalau dikalikan dengan skalar hasil perkaliannya juga anggota W. Kalau itu selalu dipenuhi, kita simpulkan W adalah subruang. Ada pertanyaan? Nah, kedua syarat tersebut dapat ditulis dalam satu bentuk menjadi satu syarat, yaitu untuk setiap U dan V di W dan bilangan real S dan T, SU plus TV anggota W. Ya. Dan ini teorema juga, ya. Jadi ini sebenarnya teorema juga. Ini sebetulnya teorema, ya, harus dibuktikan ini. Teorema 415A ini harusnya, ya. Jadi ini juga teorema, ya. Teoremanya mengatakan apa? Kedua syarat tersebut, yaitu 1 dan 2, dapat ditulis, ya. Bahasa matematikanya itu adalah ekuivalen, ya. Nah, bahasa matematika kita menggunakan bahasa matematika, ya. Tulisannya kok
jelek. Kita menggunakan bahasa matematika 1 dan 2 dengan menggunakan bahasa logika 1 dan 2 ekivalen dengan ini ya. Dengan ini. Untuk setiap vektor U dan V di W ya, dan setiap bilangan real S dan T bilangan real, S dan T bilangan real, SU plus TV anggota B. Begini teoremanya ya. Ini bahasa matematika ya. Kalau bahasa sehari-hari ya seperti ini. Kedua syarat tersebut dapat ditulis dalam bentuk ini. Ya, kalau bahasa matematika 1. Ini kan kedua syarat itu kan ini 1 dan 2 ini. Ya, 1 dan 2 konjungsi ya. Ekivalen dengan untuk setiap ini ya. U dan V di W dan setiap bilangan real S dan T bilangan real SU ditambah TV anggota W. Nah, jadi dua syarat itu sekarang menjadi satu syarat gitu loh maksudnya ya. Disederhanakan atau digabung dua ini menjadi satu ya. Buktinya mudah ya. Buktinya mudah. Coba kita buktikan sederhana. Nah, jika dan yang jika jadi seperti tadi ya, dua langkah dari kiri kanan. Kalau dari kiri kanan, premisnya apa? Premisnya adalah 1 dan 2 ya. Yang harus dibuktikan apa? Yang harus dibuktikan adalah ini ya. Ini konsekuensinya harus dibuktikan ya. Nah, mudah ya, mudah. Nah, menggunakan 2 terlebih dahulu, menggunakan 2 terlebih dahulu, ya. Untuk setiap U dan V di W dan setiap bilangan real S dan T berlaku apa? Berlaku S U anggota W. Menurut apa? Menurut 2, ya kan? Kemudian T, V juga anggota W. Menurut apa? Menurut 2, ya. 2 itu mengatakan apa?
2 itu mengatakan setiap U di W dan bilangan real S, SU di W. Ya. Jadi kalau U itu anggota W, S anggota R, SU anggota W. V anggota W, T anggota R, TV anggota W. Ya, menggunakan sifat kedua yang merupakan premis yang berlaku. Ya. Nah, kemudian menggunakan nomor 1 sekarang ya. Kalau ada 2 anggota W, jumlahnya anggota W. Ini anggota W, ini anggota W. Ya, ini anggota W, ini anggota W. Jumlahkan anggota W. Ya. Nah, maka tulis lagi di bawahnya, maka S. Waduh. Susah ya. Menggunakan kuliah daring. Memakan waktunya. Kalau pakai papan tulis sudah selesai, di sini nulisnya aja susah. Maka SU ditambah TV anggota W. Ya, ini dasarnya apa? Dasarnya 1 ya. Dasarnya 1 ya. Sekali lagi, SU anggota W, TV anggota W. Menurut 2. Ya. Nah, kalau SU anggota W, TV anggota W, menurut 1, SU plus TV anggota W. Ya. Nah, jadi terbukti ya, kalau 1 dan 2 itu berlaku, maka SU plus TV anggota W. Ya. Jadi dari kiri ke kanan berlaku. Ya. Sekarang dari kanan ke kiri ya. Saya tulis di sebelah kanan. Sekarang dibalik ya. Dari kanan ke kiri ya. Ke kiri sekarang. Nah. Premisnya apa? Premisnya untuk setiap U dan V anggota W dan untuk setiap S dan T bilangan real berlaku apa? SU ditambah TV anggota W ya. Ini premisnya sekarang sebelah kanan ini premisnya ya. Untuk setiap U dan V di W ini setiap bilangan real S dan T, SU plus TV anggota W ya. Jadi sebelah kanan berlaku, sebelah kiri dibuktikan 1 dan 2 ya. Dibuktikan 1 dan 2. Setiap S dan T di R ya. Jadi kalau kita mengambil S dan T ini sembarang bilangan real ya, boleh sembarang bilangan real ya. Jadi kalau S dan T-nya kita ambil 1, S sama dengan 1, T sama dengan 1. Nah, ini tentu saja bilangan real ya. Jadi berlaku di sini ya. 1 kali U ditambah
1 kali V anggota W. Ya, SU plus TV anggota W premis berlaku untuk setiap bilangan real S dan T. Jadi 1U tambah 1V sama dengan V. Tapi kita ketahui bahwa di dalam ruang vektor sifat yang nomor 8, 1 bilangan real 1 kali U sama dengan U. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya 1 kali U adalah U, 1 kali V adalah V anggota W. Ya, jadi 1 dipenuhi, ya. Satu dipenuhi, ya. Nah, kemudian yang 2 mudah ya, SU. Ya. Ini S dan T ini boleh sembarang bilangan real, ya. Jadi kalau kamu mengambil bilangan real S-nya sama dengan 1, ya. Kemudian T-nya sama dengan 0, ini bilangan real kan? Real ya. Menurut premis 1 U ditambah 0 V adalah anggota W. Ya, menurut ini ya. S-nya 1, T-nya 0 boleh karena ini sembarang bilangan real. Ya. Nah, kemudian kita pakai sifat H dari ruang vektor. 1U itu adalah 1U itu menurut sifat ruang vektor adalah U. Dan ini tadi yang sudah kita buktikan kemarin, 0 U adalah vektor 0. Ya. 0 kali sembarang vektor U adalah vektor 0. Ya. Jadi 0 V adalah vektor 0. Ya. Oh, ini nomor 2. Oh, salah. Bukan S sama dengan 1, tapi sembarang S ya. S sama dengan 1 saya hapus ini. Ya, sembarang S. Sembarang S. Ya. S-nya sembarang bilangan real ya. S sembarang bilangan real. Jadi saya tulis lagi di sini. Nulisnya saja susah sekali nih ya. S adalah bilangan real. T adalah bilangan real 0. SU tambah 0V sama dengan SU ditambah 0. Ya. Nah, menurut sifat C, U ditambah 0 sama dengan U. Ya. U tambah 0 sama dengan U.
Jadi SU ditambah 0 sama dengan SU ya, anggota W ya. Jadi 2 dipenuhi ya untuk setiap U di B dan S bilangan real, SU di W. Ya. Jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Jika kanan dipenuhi, maka kiri berlaku. Ya. Jika kanan itu premis, ternyata 1 dan 2 dipenuhi. Jika 1 dan 2 dipenuhi, maka kanan berlaku. Jika kanan berlaku, kiri berlaku. Jadi kiri jika dan jika kanan, ya. Jadi kalau kamu mau menyelidiki subruang, ya, boleh memakai teorema 415, boleh memakai teorema ini, ya. Salah satu ya. Kalau ini 2 langkah, kalau ini 1 langkah. Boleh milih ya. Kalau ini 2 langkah, jumlahan 2 vektor anggota W, perkalian vektor dengan skalar anggota W. Kalau ini 1 langkah, SU plus TV anggota W. Ya. Jadi menyelidiki subruang itu lebih sederhana daripada menyelidiki ruang vektor. Sebab apa? Sebab subruang itu sudah punya induk, himpunan induk yang merupakan ruang vektor ya. Jadi dia sudah berada di dalam suatu ruang yang mempunyai 8 ditambah 2 sifat tadi ya. Nah, 6 dari sifat itu langsung diturunkan kepada sembarang subruangnya ya. Nah, jadi tinggal menyelidiki 4, tetapi yang 2 itu ternyata juga berlaku. Kalau berdasarkan yang lain, ya, dan bahkan jadi tinggal 2 dan bahkan 2 itu dapat disikat menjadi 1. Ya. Sebagai penutup, kita bahas minggu depan ya. Sebagai penutup, kita melihat contoh 416 ya, di mana 416 ini menggunakan teorema ini, SU plus TV anggota W ya. Lihat contoh 416. Ruang vektornya adalah Rn ya. Supaya jelas saya tulis di sini ruang vektor V-nya di sini ruang vektor V-nya adalah ruang vektor Euclides yang sudah kamu kenal kemarin itu ya. Kemudian subruangnya adalah X1 sampai Xn. Ini kan
X1 sampai Xn ini kan anggota Rn kan? Anggota Rn yang memenuhi A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah AN Xn sama dengan 0. Ya. Nah, tentu saja ini adalah subruang yang merupakan subruang dari Rn. Ya. Subruang ini tidak kosong ya, karena 0 vektor berada di dalamnya. Ya. Subruang ini tidak kosong. Ya. Subruang ini tidak kosong ya. B ini tidak kosong, ada anggotanya ya. Sebab apa? Sebab vektor 0 sama dengan 0,0,0 itu anggota W ya. 0,0,0,0 anggota W sebab apa? Sebab A10 ditambah A20 ditambah AN0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya. Jadi 0,0,0 ini pasti anggota W ya. Jadi tidak kosong ya. Jadi W ini pasti tidak kosong. Nah, sekarang kita buktikan bahwa W merupakan subruang dari Rn jika dan hanya jika untuk setiap U dan V di W, SU plus TV anggota W. Begitu ya. Menggunakan teorema yang terakhir tadi yang kita buktikan. Ya. Misalkan U anggota W, V anggota W. Ya. Karena U anggota W, maka memenuhi syarat keanggotaan W yaitu A1X1 tambah A2X2 sama dengan 0. V anggota W jadi A1Y1 tambah A2Y2 ANIN sama dengan 0. Ya, ini syarat menjadi anggota W kan. Ini anggota W memenuhi syarat, ini anggota W memenuhi syarat. Nah, sekarang kita selidiki SU plus TV. SU plus TV. Ya, SU plus TV. Nah, SU menggunakan definisi perkalian dengan skalar di Rn. Ya, sama dengan apa? SU. SU sama dengan apa? S1X1 tambah S2X2 tambah, tulis ya. Tulis di sini SU sama dengan apa? SX1, SX2, SXN ya. Definisi di Rn ya. TV sama dengan apa? TV sama dengan T J1 TJ2 sampai TJN ya. T ini ya, ini T ya. TJN. Nah, sekarang SU plus TV. SU ditambah TV. SU ditambah TV. Menggunakan jumlahan di Rn ya.
apa? SX1 ditambah TY1 nih ya. SX1 tambah TY1. SX2 tambah TY2, SXN tambah TYN. Ya. Nah, akan kita buktikan ya bahwa ini adalah anggota W. Ya, kita mau menyelidiki apakah ini anggota W. Ya kan? Ini vektor ini apakah anggota W? Vektor di Rn ini apakah anggota W? Syaratnya anggota W apa? Syaratnya anggota W apa? Syaratnya anggota W adalah AX1, A1, X1, A2, X2, ANN dijumlahkan sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita mau menyelidiki vektor ini berarti kita menyelidiki A1 kali ini ditambah A2 kali ini ditambah AN kali ini apakah sama dengan 0? Ya, selidiki A1 ini ditambah A2 ini tambah AN ini diselidiki. Semua S-nya kita keluarkan, ini bilangan real semua ya. Jadi mudah perkalian bilangan real bersifat asosiatif komutatif ya. S A1 X1, S-nya dikeluarkan ya. S-nya dikeluarkan. S A1 X1 ya. A2 X2, AN XN. T juga dikeluarkan. A1 Y1, AN YN. Nah, kemudian dipakai ini ya, A1 X1 tambah A2 X2 ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, S kali 0 adalah 0, T kali 0, 0, 0. Jadi memenuhi sifat ini ya, A1 X1 tambah A2 X2, AN sama dengan 0. Berarti ini berada di W ya, SU plus TP berada di W. Jadi W adalah subruang. Mengerti? Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Kalau kamu mau memakai teorema 451 yang 2 langkah itu juga boleh ya. Tidak harus. Ini contoh menggunakan SU ditambah TP anggota W. Ya. Supaya dia anggota W harus memenuhi ini. Ya, karena ini syaratnya W ya. Komponen koordinat pertama kali A1, koordinat kedua kali A2, koordinat ke N kali AN, apakah sama dengan 0? Ya, ternyata sama dengan 0. Jadi, memenuhi syarat ini, jadi vektor ini berada di B, SU plus VB, anggota B. Kesimpulannya, B adalah subruang ya, menggunakan teorema yang terakhir tadi. Oke, apakah ada pertanyaan? Kok diam semua ya? Pada tidur apa gimana ya? Orang-orang ini pada tidur apa? Tidak ada yang komentar. Siapa bertanya? Beri kita Audina. Tidak ada yang saya tanyakan kan. Madira Ditya mau tanya? Sampai sekarang belum ada, Romo. Oke. Apakah sudah diumumkan mengenai asistensi aljabar linier?
Sudah belum? Apakah sudah diumumkan mengenai asistensi kuliah aljabar linier? Kok tidak ada yang menjawab? Sudah, Romo. Udah Romo. Sudah, oke. Menetapkan jadwal bareng. Jadwalnya kapan? Hari Senin jam 4 sampai jam 6, Romo. Oke, hari Senin jam 4 sampai jam 6 ya. Itu nanti kamu akan dibantu oleh kakak kelasmu yaitu Kak Yuda untuk mengerjakan soal-soal ya. Nanti akan mulai dengan soal latihan 4.1 halaman 171 ya. Mulai dari sana ya, halaman 170 dan 171. Sehingga kamu berlatih untuk mengerjakan soal-soal ya. Kak Yuda Widianto itu termasuk mahasiswa angkatan 2018 yang pandai ya di prodi matematika ya, pernah mengikuti Olimpiade Matematika Nasional ya. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Bisa kita akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.